Sesuatu yang terbangun di atas bukit ini itu adalah satu sosok ya yang bertaring, dan sosok tersebut itu bisa meminum darah manusia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya masih bisa melakukan aktivitas yang seperti biasa ini ya teman-teman. Dan semoga kalian semua pun juga semoga selalu bersyukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta ya. Ya sudah, ini pada malam hari ini saya berada di sebuah bukit ya, bukit yang lumayan tinggi, dan ini saya sudah berada di pertengahan ya teman-teman, pertengahan bukitnya. Dan ini masih di sebuah pohon karet tapi sudah terbengkalai teman-teman. Ya ini contohnya, ini bekas sayatan ya, dan sudah berbentuk seperti ini ya, karena sudah terbengkalai, sudah nggak ada yang menyayat lagi dan udah nggak ada yang mengurus lagi. Entah kenapa, saya pun juga nggak tahu. Tapi sebenarnya target saya itu adalah saya sampai ke ujung bukit ini. Tapi apalah daya teman-teman, karena ujung bukit ini tuh sangat jauh ya, dan kalau saya berjalan kaki ke sana terus itu masih lumayan jauh. Ini saja saya dari bawah ke sini pun lumayan ada mungkin ya sekitar berapa ya, sekitar 300 meter lah teman-teman ya, seperti itu. Jalan kaki kan lumayan. Nah ini sudah sampai di pertengahan, mungkin saya akan langsung melanjutkan dengan cara on kamera ya. Pembukaan kita di sini, semoga cuaca hari ini mendukung. Karena apa? Karena di sini itu seperti akan mau turun hujan, karena sudah mulai terdengar suara apa namanya, suara petir ya teman-teman. Dan angin pun sudah mulai terasa dingin. Biasanya kalau seperti ini tanda-tanda akan turun hujan. Semoga jangan dulu turun hujan ya, karena saya masih ada di sini, dan saya pun kalau turun hujan di sini saya bingung mau meneduh di mana, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Alam semesta yang menciptakan semua itu adalah Gusti Allah teman-teman. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini itu kehendak Gusti Allah. Kita juga para ciptaannya ya, kelak kita pun akan kembali kepadanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya teman-teman, amin. Angin yang kencang teman-teman pada malam hari ini, apalagi ini di bukit ya, terasa dingin sampai ke tulang-tulang rasanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo mas. Ya bisa dilihat ini ya, ini bukti ya teman-teman, sudah enggak dipanen ya teman-teman, isi air, dan juga ini sudah dirambati oleh pohon yang merambat. Nggak tahu ini pohon apa, saya juga nggak tahu. Ini sudah lama ini nggak dirawat. Alasannya pun saya nggak tahu kenapa. Padahal kalau ditekuni ya teman-teman lumayan. Apa mungkin memang udah gak keluar ya pohonnya ya, nggak keluar getahnya pun saya nggak tahu. Jadi karetnya itu nggak terkumpul mungkin. Ya mas, terus hati-hati ya, soalnya ini agak rimbun. Astagfirullahaladzim.
sepertinya di sana ada jalan itu. Hati-hati. Di sini hawanya mulai beda, teman-teman. Ya, ini ada kaos. Ya. Mungkin kaos yang pemilik tanah di sini ya. Nggak tahu ini tanah masih milik pribadi atau tanah perhutani, juga saya nggak tahu. Pemerintahan. Mungkin dulunya ini kaos ini yang mengurus lahan di sini. Ini mulai beda, teman-teman, di sini. Ini kita mau langsung istirahat dulu atau gimana ini? Capek ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, nah mas. Tuh, kita nggak boleh lengah ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba saya merasakan sesuatu di sini? Saya tadinya mau istirahat, teman-teman, tapi tiba-tiba hati saya gelisah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Siapa? Aneh sekali. Nggak ada siapa-siapa. Padahal tadi waktu saya duduk ya, saya merasa seperti ada yang datang, teman-teman. Makanya saya itu langsung nggak tenang. Oh ya, teman-teman. Di sini tuh ya, sebenarnya tempat yang dijauhi oleh masyarakat sini. Memang dulunya itu beda aktif di sini ya, teman-teman. Tapi sekarang di sini tuh nggak ada yang aktif. Maksudnya nggak ada yang aktif. Masyarakat di sekitar sini itu udah nggak aktif di sini, teman-teman. Ya, mereka menjauhi tempat ini. Karena apa? Karena menurut mereka sesuatu yang ada di bukit sana, yang di ujung tempat ini itu sudah terbangun dari tidurnya. Saya pun kurang paham apa yang dimaksud dengan terbangun dari tidurnya. Apakah itu suatu hal hewan atau sebangsa manusia biasa ya, sehingga membuat takut tempat orang-orang yang dari sini. Seperti katanya, jika nekat datang ke tempat ini, ke ujung, maka sesuatu akan terjadi, hal yang buruk, teman-teman. Seperti itu katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau menurut saya, jika memang terjadi suatu hal yang buruk, feeling saya itu adalah mungkin seperti binatang buas ya. Itu hutannya tuh masih
sangat apa namanya, masih sangat rimbun sekali dan sangat luas sekali di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Siapa dia? Dia berpakaian putih semua dan mukanya putih. Maaf. Kau siapa? Astagfirullahaladzim. Jadi kau sudah memantau kami berdua sejak dari bawah waktu menuju ke sini. Kenapa tiba-tiba engkau muncul di sini? Memberitahu apa? Astagfirullahaladzim. Benarkah seperti itu? Teman-teman, beliau ini ternyata dia muncul di hadapan saya sekarang itu untuk menghalangi saya supaya saya tidak sampai ke bukit tempat ini. Kata beliau, sesuatu yang sangat menyeramkan memang sudah terbangun, ya. Sebenarnya apa itu? Apakah engkau tahu apa yang terbangun di ujung bukit ini? Astagfirullahaladzim. Benarkah itu? Astagfirullahaladzim. Ternyata teman-teman, sesuatu yang terbangun di atas bukit ini itu adalah satu sosok, ya, yang bertaring, dan sosok tersebut itu bisa meminum darah manusia seperti itu. Ya, mungkin apa? Astagfirullahaladzim. Jadi bukan Dracula. Astagfirullahaladzim. Dia adalah dulunya itu ternyata anak buahnya Mak Lampir, teman-teman. Yang biasa kita sebut itu Grandong, ya. Dia bertaring dan sangat menyeramkan. Lalu, kenapa? Kenapa dia di tempat ini? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi, Grandong itu sebenarnya dia sedang bertapa di situ. Dan sedang menimba ilmu supaya lebih kuat lagi. Lalu apa yang membuat Grandong itu terbangun dari tapanya? Apa? Jadi karena memang sudah waktunya dia terbangun, berarti dia sudah selesai melakukan pertapaan tersebut.
Ya teman-teman, Grandong itu adalah sosok anak buah dari Mak Lampir ya teman-teman, yang setia kepada Mak Lampir dan mau menuruti semua apa perintah Mak Lampir. Dan Grandong itu dia sangat suka sekali dengan darah manusia teman-teman. Ternyata Grandong itu sudah bertapa ratusan tahun ya di bukit sini ya. Dan memang sebelum tempat ini sepi ya, sebelum tempat ini sudah uh, sudah mati seperti ini ya, sudah mati, sudah nggak terurus. Memang salah satu dari warga sini itu melihat Grandong teman-teman. Iya, melihat Grandong dan lalu warga itu lari. Dan untung saja Grandong itu tidak melihat warga itu yang lari teman-teman. Kalau melihat pasti sudah dikejar dan sudah dihisap darahnya. Astagfirullahaladzim, saya nggak nyangka kenapa masih ada seperti itu. Saya kira hal-hal seperti itu, seperti Grandong itu hanya dongeng ya. Dongeng yang sudah lama, karena saya pikir Grandong itu sudah nggak ada lagi di muka bumi teman-teman. Ternyata masih ada. Apakah saya benar-benar nggak boleh ke atas? Baiklah, ya teman-teman. Saya berbicara seperti ini, terbuka bersama beliau ini, dan beliau membalas bicara kepada saya, menjawab dengan lewat batin teman-teman. Seperti itu ternyata. Dan beliau ini salah satu pejuang Islam dari zaman dahulu ya. Dan ternyata beliau pun dulunya adalah pejuang yang mempertahankan tempat ini juga. Karena dulunya tempat ini pun banyak sekali bangsa-bangsa seperti Grandong tersebut. Ya baiklah, saya akan tidak melanjutkan perjalanan ini. Silahkan jika engkau memang sudah mau pergi. Terima kasih untuk semuanya. Iya, terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin jika tidak ada engkau yang menghampiri, saya akan terus melanjutkan perjalanan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah teman-teman, gak disangka ini ya. Ternyata ini ya penyebabnya. Tempat ini nggak terurus, kebun karet pun tidak dirawat lagi ya. Ini memang nggak main-main teman-teman. Yaudah mas, kita kembali aja ya. Kita langsung turun ya. Mungkin jika kita mau kesini pun kita harus bawa teman yang lebih banyak. Ya, teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas, mumpung belum hujan nih.